Ya, halo, selamat datang di video preview kelas bisnis online untuk karyawan. Nah, di video preview ini kita akan bahas gimana sih caranya kita bisa hasilkan 45 juta dari online tanpa perlu jualan online. Oke, emang mungkin? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di sini. Oke, pertanyaannya pertama adalah gimana sih caranya? Nah, caranya yang penting gini, kuncinya gini. Anda perlu punya website yang bisa jualan dan hasilkan uang untuk Anda. Jadi kalau Anda ingat cerita saya di depan tentang inspirasi bule-bule di Bali, nah mereka ini punya website yang bisa jualan dan hasilkan uang untuk mereka. Makanya mereka bisa punya waktu dan aktivitas yang sangat fleksibel sekali, tanpa perlu terikat buat jawabin chat satu-satu dan lain-lain. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang perlu Anda miliki. Jadi Anda perlu punya website yang bisa jualan. Gimana caranya supaya Anda bisa punya website yang bisa jualan? Nah, ini akan kita bahas. Nah, problemnya adalah seperti ini, 80% website ini dirancang bukan untuk jualan. Umumnya hanya berfungsi sebagai brosur online atau sebagai etalase produk. Jadi kalau misalkan orang visit ke websitenya, ya udah mereka cuma lihat-lihat informasi, dapat informasi, terus udah di close. Umumnya kayak gitu. Atau kalau misalkan mereka mau beli produk, lihat-lihat produk, mereka akan kontak. Nah, yang terjadi seperti ini, dan itu pun yang saya alami ketika saya pertama kali jualan online. Oke? Nah, gimana sih website yang bisa jualan? Nah, jadi seperti apa sih website yang bisa jualan? Nah, ini akan saya kasih contohnya. Jadi, ini salah satu yang saya lakukan dulu. Nah, saya membuat website yang menerapkan konsep CVO. CVO ini adalah salah satu strategi digital marketing. Nah, ini saya pelajari dari mentor saya, dari guru saya, translator digital marketer di Indonesia, namanya Kodeni Santoso. Nah, CVO itu adalah Customer Value Optimization, kurang lebih prosesnya seperti ini. Ini nggak akan saya bahas di sini, nanti akan saya bahas lebih banyaknya itu di kelas kita. Dan di kelas kita itu, saya nggak akan bahas detail sampai Anda harus bisa. Yang penting Anda udah ngerti konsepnya. Dan untuk langsung diterapin itu Anda nggak harus bisa semuanya satu persatu. Ini kan kelihatannya kayaknya ribet, tapi ternyata sebenarnya nggak seribet ini. Dan nanti kita akan bahas lebih detail di kelas online-nya. Nah, ternyata ini adalah sistem yang sama yang dipakai oleh Starbucks dan McD. Kok seperti apa nih sistem yang sama nih maksudnya? Akan kita bahas di video sekarang. Oke, nah intinya gini, optimasi digital marketing itu, jadi kalau kita udah ngomongin tentang digital marketing, dulu tuh yang saya tahu digital marketing itu cuma tentang Google, terus SEO, Facebook Ads. Intinya tuh dulu yang saya tahu itu digital marketing itu adalah tentang gimana caranya kita ningkatin jumlah pengunjung website, gimana caranya kita bikin orang mau datang ke website kita. Itu yang dulu saya tahu tentang digital marketing, that's it. Tapi ternyata digital marketing itu fungsinya tuh jauh lebih luas lagi daripada hanya sekedar ngedatengin pengunjung website. Oke? Jadi kita bisa membuat ini, kita bisa tingkatkan jumlah calon konsumen atau klien. Nah, ini digital marketing juga bisa dipakai buat ini. Jadi kalau misalkan yang berkunjung ke website-nya udah banyak nih, tapi kok yang tertarik nggak banyak. Nah, itu kita bisa pakai strategi digital marketing untuk itu. Gimana caranya kita bisa meningkatkan jumlah transaksi atau pembelian? Nah, ini ada strateginya juga, ada caranya. Oke. Gimana caranya nih kalau orang udah beli tapi kok profitnya kecil? Nah, kita bisa pakai strategi digital marketing buat meningkatkan profit penjualan. Oke. Nah, selain itu, orangnya udah beli, kita profitnya juga udah bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih kita meningkatkan hubungan dengan konsumen atau klien? Goalsnya apa? Kalau misalkan hubungan kita jadi bagus dengan konsumen kita atau klien kita, mereka akan trust, mereka akan percaya, dan mereka akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Jadi ini bukan cuma sekedar berhenti sampai di sini dan di sini hasilkan uang, di sini akan muter terus. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita kita pahami, dan nanti kita akan banyak lebih bahas lagi nih di kelas online kita. Oke, dan ini ternyata sangat simpel sekali kok. Nah, ini kenapa saya bisa bilang simple, karena gini, ini saya langsung ambil contoh aja belajar dari McD. Belajar dari McD itu, nah ini saya ambil contoh McD ini yang drive thru. Kan kalau di Indonesia ini McD yang terkenal itu bukan cuma burger tapi ayam ya. Nah, anggap aja ini kita ambil sama rata, itu orang datang ke McD itu mau beli burger, bukan mau beli ayam. Nah, McD ini punya fasilitas yang namanya drive thru. Dia punya caranya sendiri buat narik orang ke drive thru. Entah dia promosi dan lain-lain, banyak lah ya caranya. Oke, nah terus ketika dia ke drive-thru nih, dia mau beli burger. Nah, apakah kita pas mau beli burger tuh langsung dikasih burger sama orangnya? Enggak. Biasanya yang jaganya itu sales counter akan bilang, Mas, satu paket sama minum sama kentang tuh jadi lebih murah loh. Mau nggak? Umumnya kita akan berpikir, logik kita akan berpikir, oh iya kalau saya pakai kentang sama minum, ini akan jadi lebih murah. Boleh deh gitu. Nah,
Terus kita udah oke nih. Ketika udah oke, orangnya ini nggak langsung ngasih gitu aja. Nah, dia pakai strategi CVO yang selanjutnya. Namanya ini di upsell. Oke, di upsell. Mas, ini kalau cuma kentang sama minum, sorry gini. Ini cuma nambah 5.000. Ini kentang sama minumnya bisa dapat yang besar loh. Cuma nambah 5.000. Nah, mulai tertarik nih. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak ngambil penawaran ini, ya ini nggak akan ada lagi penawaran seperti ini. Penawaran untuk upsell nambah 5.000 itu cuma terjadi ketika kita beli paket. Kalau kita nggak beli paket, kita nggak bisa beli kentang sama minum yang besar dengan lebih murah. Nah, intinya gini, opsinya adalah ini pilihan, boleh diambil, boleh enggak, dan ini juga pilihan, ini boleh diambil, boleh enggak. Seandainya kita mau beli burgernya doang pun nggak masalah. Tapi intinya adalah dari sekian banyak jumlah orang yang berkunjung ke drive-thru, pasti akan ada yang beli burgernya aja, akan ada yang beli paket, dan akan ada yang beli paket yang besar. Gitu. Nah, nanti tinggal di rata-rata jumlah profitnya. Dan ini lebih efektif ketimbang yang kita jual cuma burger aja. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Makanya profitnya jadi bisa ningkat si McD ini. Oke, nah setelah kita beres, kita transaksi, entah kita beli yang burgernya aja, kita beli paket atau beli ini. Nah, mereka membangun hubungan dengan kita dengan cara ini. Kita dikasih stiker untuk drive-thru. Pak, nanti kalau misalkan beli lagi lewat drive-thru, nanti dapat ini. Gunanya apa? Supaya kita mau bolak-balik ke sana. Intinya mereka membangun hubungan dengan kita. Supaya kita beli berulang-ulang. Atau kita mau merekomendasikan dan lain-lain. Itu strateginya banyak banget untuk membangun hubungan dengan konsumen atau dengan klien. Oke, nah next, kurang lebih seperti ini. Nah, gimana caranya penerapan ke website? Nah, ini saya ambil contoh salah satu penerapan yang saya lakukan di website. Yang saya jual itu adalah produk informasi. Oke, karena 93% orang ini go online, mereka itu cari yang namanya informasi. Bukan mau bukan emang beneran niat mau beli sesuatu barang. Makanya yang saya jualin waktu itu produk informasi. Nah, ini saya ambil contoh. Nah, ini waktu itu saya pakai seperti ini. Saya bikin yang namanya strategi survei. Jadi memang kita juga lagi ngerancang program dan saya bikin survei. Oke, kita bikin program gimana caranya, program apa sih yang cocok buat teman-teman yang mau make money online. Oke, tapi nggak mau ribet buat jualan online. Nah, apa sih kira-kira yang bisa kita provide, apa sih yang bisa kita kasih programnya. Waktu itu kita ngelaksanain survei. Nah, di akhir survei ini, nah mereka akan kita kasih rekomendasi. Nah, rekomendasi seperti ini. Jadi mereka kita tawarkan produk informasi panduan sukses berbisnis di rumah. Jadi mereka cuma investasi satu kali, mereka senilai 150.000, mereka bisa punya panduan lengkap untuk sukses berbisnis dari rumah. Nah, ini juga pilihan, mereka boleh beli, boleh enggak gitu. Bisa miliki sekarang, atau mereka maaf kalau saya belum tertarik dengan rekomendasi kali ini. Mereka tinggal klik di sini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Anggap aja mereka entah apapun pilihan mereka, entah yes ataupun no, udah saya siapin gitu. Kalau yes gimana, kalau no gimana. Kalau yes, nah kita kasih rekomendasi yang lebih baik. Oke. Tadi kan rekomendasinya tuh panduan lengkap bisnis dari rumah. Kalau ini lebih lengkap lagi. Jadi ini video tutorial bisnis online tuh dari A sampai Z. Ini jauh lebih lengkap lagi. Nah, kalaupun dia no. Nah, asumsi saya kalau no itu saya nggak mau nurunin harga atau memang bisa jadi itu produknya belum cocok buat dia. Itu udah biasa. Nah, kita kasih produk yang lebih bagus. Ya, bahasanya kalau yang tadi itu core offer, ini satu paket. Nah, ini kan kita kasih value lebih. Kalau tadi di McD itu mereka bukan cuma sekedar dapat burger. Kalau yang tadi itu dapat burger doang. Kalau ini tuh burger sama kentang sama minum. Ini satu paket. Nah, otomatis harganya juga lebih mahal, tapi ya value-nya lebih banyak buat si konsumennya. Oke. Nah, kalau di yang yes ini, kalau dia mau ngambil yang ini, udah kita langsung bawa ke halaman penjualan ini. Kalau memang enggak, terima kasih saya cukup memiliki panduan lengkap untuk sukses bisnis dari rumah. Ya udah kita balikin ke halaman yang tadi yang sebelumnya. Nah, gimana kalau misalkan no pilihannya? Tadi yang pertama itu adalah no. Terus yang kedua dia juga no. Oke, kita juga kasih opsi. Miliki sekarang, kalau miliki sekarang mereka akan dibawa ke sini. Kalau enggak, terima kasih atas rekomendasinya. Mungkin saya akan ambil rekomendasi Anda lain kali. Kita minta mereka buat klik di sini. Oke, nah just fine, oke, nggak masalah. Nah, kita tetap kasih value buat mereka. Kita kasih update info secara free dengan cara mereka join di channel Telegram.
That's it, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang dilakukan oleh website, sehingga ini proses penjualan terjadi secara otomatis. Kita udah nggak perlu repot lagi karena semuanya ini udah dirancang. Oke, nah apa yang perlu Anda lakukan untuk membuat ini semua? Oke, nah sebenarnya Anda nggak perlu ribet, nanti di kelas kita akan bahas, even Anda mau bikin sendiri atau Anda mau pakai yang udah jadi tinggal pakai. Itu ada pilihannya semuanya. Yang jelas kita nggak mau bikin ini ribet, semuanya bisa Anda lakukan sesimpel mungkin, karena goals ini adalah Anda bukan bisa dan jago bisa bikin website kayak tadi, tapi goalsnya adalah Anda bisa hasilkan uang. Oke, sepakat ya? Nah, jadi ini saya coba simplifikasi, sebenarnya ada 5 langkah yang bisa dilakukan buat hasilkan 45 juta sebulan dari online tanpa perlu jualan online. Nanti di belakang ini saya tunjukin hitung-hitungannya. Nah, yang pertama kita perlu bangun ini pola strategi digital. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Makanya seperti yang saya bilang di awal, kita sebenarnya nggak perlu ngerti semuanya tentang digital marketing. Kita cuma pahami satu polanya aja. Oke, dan polanya ini Anda juga bisa copy paste kok. Nggak usah bikin sendiri. Yang jelas ngerti konsep berpikirnya. Oke, nanti mau produknya apapun, intinya tuh produk sama aja sih. Gitu. Dari sini masuk ke sini, kalau yes gimana, kalau no gimana, dikasih more premium, kalau yes kemana, kalau no kemana, kalau yes kemana, kalau no kemana. That's it, sesimpel itu. Nah, ini pola strateginya dan Anda bisa tinggal copy paste. Nanti saya kasih gambarannya. Nah, udah punya tadi, ini udah punya pola strategi digitalnya, tinggal diterapin. Diterapinnya apa? Kita butuh aplikasi buat praktek. Nah, Anda bisa bikin sendiri atau Anda bisa yang siap pakai, tinggal copy paste istilahnya. Nah, ini aplikasi yang saya pakai. Oke, ini aplikasi yang saya pakai. Nah, konsep tadi tuh saya terapin ke perhalaman gini. Oke. Nah, ini kalau dalam digital marketing itu namanya funnel. Corong. Oke, nanti kenapa corong? Kita nanti akan lihat di reportnya. Oke, nah, Anda bisa pakai aplikasi ini semudah Anda pakai PowerPoint. Ini kalau Anda mau buat sendiri, tinggal klik aja. Makanya namanya juga click to reach kan. Nah, dan ini mudah dipantau. Kenapa saya bilang mudah dipantau? Karena gini, tadi kan ada beberapa halaman yang kita bikin. Oke, dan kenapa namanya funnel corong? Nah, ini kita lihat. Oke, ini tadi halaman survei pertama, terus ini halaman orang-orang yang menyelesaikan survei. Kita ambil angkanya yang ini. Oke, jadi dalam sehari itu hampir ada 900 orang yang menyelesaikan survei. Jadi pekerjaan saya sebenarnya kalau ini udah dibikin, ini udah jadi, saya tinggal ngedatengin orang ke sini. Tinggal ngedatengin traffic ke websitenya. Dan nanti kita bahas setelah ini. Oke. Dalam sehari ada 896 yang menyelesaikan survei. Oke. Terus yang masuk kemana, yang no gimana. Oke. Next. Nah, siap pakai dan bisa dimiliki. Nah, kalau misalkan gini, Anda mau copy paste, itu juga bisa. Jadi ini udah saya kasih nanti. Satu bundle gini, Anda tinggal copy paste doang. Pakai aplikasinya. Sesimpel itu. Anda udah nggak usah bikin sendiri. Itu udah sama konten-kontennya, udah sama emailnya, ya sesimpel itulah ya. Mau pakai produk sendiri juga bisa. Jadi Anda tinggal copy the blueprint, nanti strateginya akan kita bahas. Oke, dan Anda bisa dapat free trial selama 14 hari. Jadi Anda bisa free trial selama 14 hari, jadi setelah kelasnya berakhir, bukan berarti kelasnya selesai, tapi nanti ada prakteknya. Jadi karena banyak orang ikut kelas sana, ikut kelas ini, tapi mereka lupa ngeluangkan waktu buat praktek. Nah, makanya ini kita kasih praktek selama 14 hari setelah kelas. Oke. Next, ini free trialnya, Anda bisa tinggal pilih yang ini. Nah, ini memang transaksinya pakai US dollar, $19 satu bulan, dan ini sangat murah banget. Kenapa saya bilang murah banget? Karena murah dibandingkan apa yang bisa Anda dapatkan. Nanti saya kasih hitungannya. Nah, buat Anda yang nggak punya credit card, itu simple banget. Anda bisa pakai namanya Genius, atau bisa Anda pakai ATM Mandiri, itu udah ada logo visanya. Bisa pakai Permata atau bisa pakai BTN. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi, lebih detail itu di kelas. Nah, Anda tinggal copy paste dan Anda udah langsung bisa dapat website yang bisa jualan. Oke. Full langkah-langkahnya ini. Jadi Anda tinggal copy paste strategi digitalnya. Oke, ini udah tinggal copy paste aja, sesimpel itu. Oke. Terus selanjutnya adalah Anda temukan produk Anda. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita juga akan kasih pola dan strateginya buat menemukan produk. Jadi ada 3 produk yang memang yang memang
cukup seksi di dunia digital dan itu bisa ngasilin uang yang cukup banyak gitu. Nanti akan kita bahas itu di kelasnya. Nah, ini salah satu tempat vendor yang saya pakai kalau di Indonesia. Saya pakai namanya IDAF, ini vendor produk informasi digital. Ini salah satu vendor produk informasi digital. Yang tadi produk yang saya tunjukin di depan itu yang saya jual di website saya juga sama. Ini saya dapat dari sini. Panduan sukses bisnis dari rumah, tutorial mastery bisa. Ini masih banyak lagi produk-produknya. Nanti kalau Anda cek itu masih banyak banget. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih potensi income yang bisa Anda dapatkan kalau kita bisa punya website yang bisa jualan di luar pekerjaan Anda hari ini sebagai karyawan. Oke, nah Anda ingat ini. Oke. Nah, ini kan bentuknya corong. Oke. Submit survei, yes, ini ada 73 sehari. Yang no-nya itu nggak terlalu banyak juga ternyata. Nah, simple lagi nih. Kalau kita udah ngomongin duit, oke, make money, bisnis, ini cuma permainan, cuma game angka. Kenapa saya bilang cuma game angka? Karena gambarannya gini. Yang perlu saya lakukan sehari-hari adalah saya mendatangkan orang untuk menyelesaikan surveinya. Kalau di yang metode yang sebelumnya, saya gimana caranya saya bisa bikin orang buat mau menyelesaikan survei ada 1000 dalam sehari. Nah, caranya gimana nanti kita bahas setelah ini. Kita bisa promosi pakai media online, pakai promosi strategi promosi online. Nah, anggap aja gini, dari 1000 orang yang menyelesaikan survei, cuma 1% yang melakukan transaksi, simpelnya gitu. Artinya, artinya ada berapa dari 1000 itu ada 10 orang. Dan kita bisa punya, jadi gini, yang transaksi itu cuma 10. Tapi potensi keuntungan rata-rata per transaksinya itu bisa 150.000. Tadi kan produknya ada 2 tuh yang saya bilang. Produk yang pertama sama produk yang kedua. Nah, ini kalau di total di rata-rata, total profitnya itu dari kedua produk ini sekitar 150.000. Nah, ini saya ambil hitungan rata-ratanya. Kalau sehari ada 10 transaksi, artinya sehari itu kita bisa dapat income 1,5 juta. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau 30 hari gimana? Nah, kenapa saya bilang 30 hari? Karena ini nggak ada libur. Semuanya itu udah pakai sistem, udah pakai online, dan itu tuh kerja 7 kali 24 jam. Sekalipun kitanya libur, ya kitanya yang libur. Website-nya kan nggak libur, jalan terus. Oke, nah, Anda bisa promosi online dan dapatkan 1000 pengunjung per hari. Caranya gimana? Kita bisa promosi pakai Facebook, promosi pakai Instagram, promosi pakai YouTube, promosi endorse, atau promosi broadcast. Yang penting caranya halus, nanti akan ada apa istilahnya, kita akan bahas juga gimana caranya bikin broadcast yang halus dan sebagainya. Ini masih banyak strateginya, nanti akan kita bahas. Dan ini kelasnya itu nggak yang cuma langsung sehari, kita akan bikin kelasnya itu sekitar 4-5 pertemuan. Oke, next. Nah, di mana sih? Jadi kalau misalkan dulu kita mungkin mau bisnis itu ya harus offline, harus ketemu orang, harus nyari orang di tempat yang banyak orang, kayak di mall dan lain-lain gitu. Nah, sekarang kita tinggal pakai yang namanya sosial media, karena orang itu udah berkumpul ini di sosial media. Pakai YouTube, pakai Facebook, Instagram. Nah, ini datanya di tahun 2017 ini, data tahun 2017. Ini berapa juta orang ini yang pakai YouTube, yang pakai Facebook, yang pakai Instagram, Twitter, WhatsApp. Nah, kita bisa pakai media sosial ini untuk promosi. Promosinya buat apa? Bukan buat jualan ya. Buat buat ngasih informasi kepada mereka supaya mereka mau visit ke website kita. Tujuannya itu. Jadi tujuan penggunaan ini bukan buat jualan, tapi buat mendorong orang masuk ke website kita atau masuk ke landing page kita. Nanti akan kita bahas lebih banyak lagi di kelasnya. Oke, nah simulasi profitnya begini. Ini estimasinya. Oke, seperti saya bilang 30 hari nggak ada libur, karena memang ya yang kerja itu sistem, bukan orang. Oke, dalam 30 hari anggap aja profitnya itu 1.500.000 sehari. Oke, ini cuma transaksi 1% loh. Kalau lebih dari 1%, ya Anda hitung aja sendiri gitu. Kita ngomongin yang pahitnya. Dan yang pahit-pahit banget nih dihitungin. Oke, 1,5 dikali 30 hari itu artinya ini 45 juta. Nah, 45 juta bersihnya berapa? Anda butuh biaya promosi. Biaya promosi itu buat apa? Yang tadi kita pakai sosial media itu buat promosi dan itu ngeluarin duit. Anggap aja ada budget promosi itu sehari 200.000. Sebulan itu 6 juta. Mas, kok promosi pakai sosial media? Gambarannya gini, kalaupun Anda menjalankan bisnis lewat offline, Anda akan, untuk promosi itu Anda akan ngeluarin duit. Oke, entah itu buat cetak brosur, entah itu buat ketemu orang, keluar ongkos dan lain-lain, dan itu malah nilainya mungkin bisa lebih besar daripada 6 juta sebulan kalau Anda tiap hari keluar.
Kalau ini yang keluar bukan Anda tinggal pakai istilah kata pakai Facebook itu buat nyebarin brosur, pakai Instagram buat nyebarin informasi. Dan potensinya kurang lebih ini. Makanya ini sangat kecil banget. Oke. Ini 6 juta sebulan, sehari 200.000 untuk promosi. Nanti kita lebih lengkap lagi kita bahas di kelasnya. Nah, ini Anda perlu ngeluarin biaya buat tools yang Anda pakai. Ini anggap aja tools saya itu 260.000 sebulan. Oke, 260.000 sebulan. Ini yang standar, yang apa namanya, yang basic, yang baru mulai. Oke. Nah, artinya biaya yang Anda keluarin adalah 6.260.000. Oke, dikurangin omset Anda. 45 juta dikurang 6.260.000. Anda bisa dapat bersih kurang lebih segini, 38.740. Oke, anggap aja pesimis. Ini angka ini, oke, meleset 50%. 50% dari segini. Oke. Tadi kan anggap aja total omsetnya cuma sekitar 20 jutaan, dikurangin ini Anda cuma dapatnya segini. 19 jutaan. Kira-kira masih worth it nggak? Masih oke nggak? Nah, terus ini udah segini tuh meleset lagi 50%. Jadi di luar income Anda hari ini, Anda masih bisa dapat tambahan 9 jutaan. Itu kalau mereset lagi. Artinya ini cuma benar sekitar 20% gitu. Nah, pertanyaan adalah kalau Anda punya income di luar pekerjaan Anda hari ini, kurang lebih segini, sebulan, itu worth it nggak? Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut gimana caranya Anda bisa punya ini di kelas online yang kita selenggarakan. Oke? Nah, langkah yang terakhir adalah Anda perlu ikuti kelas online atau private session-nya. Jadi kalau kelas online ini ada beberapa orang, kalau private session ini nanti Anda mungkin bisa dapat agenda private session masing-masing per orang. Dan itu nanti di luar yang kelas online. Nah, di kelas online ini akan dibahas kupas tuntas rahasia bisnis online tanpa perlu jualan online. Ini tentang website yang bisa jualan. Kita akan juga membahas ilmu dasar fondasi digital marketing. Itu akan dibahas di situ. Nah, ini 3 sumber uang di era digital, pola dan strategi untuk menemukan produk dan langsung hasilkan uang. Jadi jangan sampai berkutat di sini karena fokusnya adalah langsung praktek dan hasilkan uang. Kita akan bahas juga sedikit strategi promosi online. Yang penting adalah goals Anda bisa pakai, bukan Anda jadi jago. Oke. Terus langkah praktis bisnis online untuk karyawan. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi apa sih langkah praktisnya dari semua yang ada ini? Ternyata ini dari semua 1, 2, 3, 4, 5 ini tuh bisa lebih disimplifikasi lagi, bisa dipersimpel lagi, bisa dipermudah lagi. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tapi biar buat nyampe ke sini nih, ini mesti kebayang dulu nih, ini mesti ngerti dulu konsep berpikirnya, baru bisa nyampe ke sini. Karena kalau ini nggak ngerti konsep berpikirnya, terus kucuk-kucuk masuk ke sini itu ya nggak mungkin gitu. Istilah kata kalau misalkan bayi itu sebelum lari, ya belajar merangkak dulu, belajar berdiri dulu gitu. Nah, terus ada juga program mentoring dan update materi. Jadi Anda akan diundang ke grup khusus dan forum tanya jawab eksklusif. Dan masih banyak lagi, ini akan diupdate terus materinya. Kurang lebih seperti ini. Oke, dan langkah selanjutnya adalah Anda tinggal klik button di bawah dan langsung praktek. Pelajari lebih lanjut agendanya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you dan see you.